Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Berharap hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan dalam keadaan apapun saudara hari ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya di dalam kekuatan kuasa Rohul Kudus-Mu, setiap kami yang mendengarkan firman dan hamba-Mu yang menyampaikan, dimampukan dan diberkati untuk mengerti maksud-maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan ayat 17. Demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tema kita adalah jika kebangkitan Kristus tidak ada. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus Yesus adalah satu deklarasi pembuktian dari misi penyelamatan Allah bagi manusia. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus mengakui, menerima bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya mati bagi dosa-dosa kita, tapi Ia Tuhan yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Di dalam Alkitab secara khusus di Perjanjian Baru, kita menemukan ada satu orang yang juga mengalami kebangkitan. Tapi orang itu bukan bangkit sendiri seperti Yesus. Orang itu dibangkitkan oleh Yesus. Dan tubuhnya tidak rusak, badannya tidak hancur, tidak berbau. Meskipun ia sudah 4 hari ada di dalam kubur. Ia adalah Lazarus. Cerita ini disaksikan oleh Alkitab dan dicatat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Ini satu mujizat yang luar biasa. Namun yang mau kita pelajari di sini bukanlah soal mujizat itu saja, tetapi tentang kebangkitan yang akan terjadi oleh Yesus, yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Di dalam cerita ini, Yesus sendiri menceritakan, Yesus sendiri telah memberitahukan tentang kekuatan kuasa kebangkitan itu. Dalam percakapan Yesus dengan Marta, saudara dari Lazarus, orang yang meninggal itu. Di sini ada kesaksian yang membuktikan tentang Yesus sendiri adalah kebangkitan itu. Dicatat pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lalu Yesus menjawab Marta, saudaramu akan bangkit. Marta kemudian menjawab Yesus pula, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus menjawab Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ia bertanya Marta, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, mari kita perhatikan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa ialah
kebangkitan itu. Padahal di dalam cerita ini ia belum menuju kepada masa penderitaan. Itu artinya, Yesus sesungguhnya sudah memberitahukan sebelum ia akan bangkit, bahwa ialah sumber, ialah kekuatan, ialah pemilik kuasa yang akan mengalahkan maut itu dengan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, perhatikan janji dan kata-kata Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan yang kedua adalah setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah jaminan kehidupan kekal dan jaminan kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, jika seseorang telah mati secara jasmani dan mati karena dosa dalam kuasa maut itu, dan ia percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka walaupun secara jasmani ia mati, tetapi ia akan bangkit dan dihidupkan. Yang kedua adalah seseorang yang mati secara jasmani tidak akan mati selama-lamanya. Karena ia percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan hidup kembali selama-lamanya. Mati selama-lamanya adalah mati dalam kematian kekal atau kuasa maut yang kekal. Dan bangkit adalah dibebaskan dari kuasa maut, kematian yang kekal itu. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, suatu sukacita yang luar biasa sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu. Karena itu nats bacaan kita, Rasul Paulus memberi pernyataan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, saudara, pernyataan ini bukan karena Rasul Paulus percaya kepada Yesus Kristus saat itu, tapi kita tahu bagaimana Rasul Paulus dan latar belakangnya sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian Rasul Paulus menjadi saksi sendiri, ia menyaksikan sendiri bahwa ia adalah salah satu orang yang menyaksikan, mengalami kuasa kebangkitan itu. Bukan hanya Rasul Paulus, tapi ia menceritakan ada 500 orang lebih dari selain daripada murid-murid Yesus yang menjadi saksi, yang dapat membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sebuah cerita dongeng, bukan hanya dongeng, bukan hanya hayalan. Dan itu ia catat di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan yang benar-benar disaksikan, yang benar-benar dilihat bahwa ia bangkit dari antara orang mati secara jelas dan nyata. Ini membuktikan dan menguatkan iman percaya kita supaya kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Dan bukti-bukti itu amat sangat penting bagi kita. Saudara, mengapa bukti itu penting? Sebab jika kita percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kita bukan hanya percaya kepada cerita dongeng, kita bukan hanya percaya kepada cerita hayalan, tapi kita percaya kepada sesuatu yang benar-benar terjadi, disaksikan dengan mata kepala. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada Tuhan yang mengalahkan maut, kepada Tuhan yang hidup kembali dengan tubuh jasmani dan rohnya, yang mengalahkan kuasa kematian, yaitu maut, musuh terakhir dari penguasa dosa. Nah, saudara,
tidak ada Tuhan atau nabi atau dewa yang bisa mengalahkan maut selain dari Yesus Kristus. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut datang karena Adam, ingat, dan Kristus datang menyelamatkan orang yang telah jatuh ke dalam dosa oleh karena satu orang itu. Dan Kristus menjadi satu orang yang adalah Tuhan yang mengalahkan kuasa maut itu. Karena itu saudara-saudara, Anda, saya, kita yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari jangan sia-siakan anugerah kehidupan kekal yang telah kita miliki dengan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang punya kuasa mengalahkan kekuatan dosa, yaitu maut yang kekal, dengan membuktikan bahwa kita tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, berkarya di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendeklarasikan, orang-orang yang membuktikan bahwa kitalah salah satu bukti dari mereka yang telah menerima misi penyelamatan manusia di dalam dunia ini yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia itu. Amin.